Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Andi Irawan. Minta dibahas Zero Land. Sama satu lagi kita akan bahas token yaitu INSP. Ini titipan dari teman-teman kita di kolom komentar juga ya. Jadi dua project ini sebenarnya project yang bisa dikategorikan sebagai small cap, tidak terlalu besar market cap-nya, dan kita akan coba untuk melihat seperti apa peluangnya. Oke, tanpa banyak omong, langsung aja bahas Zero Land. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp4,4. Dia berada di peringkat di 1210 di CMC, market cap-nya kecil, ada di kisaran 113 miliar rupiah saja. Jadi token-token seperti ini bisa sangat fluktuatif, pump and dump, sangat-sangat mungkin terjadi pada token-token seperti ini. Itu. Jadi sebenarnya project dari Zero Land ini apaan sih? Ini adalah project lending, ya, lending market on layer kedua, ya, yang mana dia support di beberapa jaringan kayak layer 0, Pit Network, Manta Network, dan juga Era. Tuh ada beberapa jaringan layer kedua dari Ethereum yang mensupport project ini. Mereka juga sudah diaudit dengan lumayan banyak auditor di sini, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap token yang di staking ataupun yang lending atau dipinjamkan gitu, itu bisa aman buat para investor. Tuh, jadi project-project lending seperti ini biasanya dimaksimalkan untuk mendukung yang namanya decentralized exchange yang penuh dengan AMM ya, automate market maker, supaya transaksi di DEX itu smooth ya, dan tidak banyak gap cara pergerakan. Itu makanya project-project Zero Land ini sebenarnya project yang cukup riskan kalau kena hacker, kalau kena serangan. Itu jadi harus dipastikan mereka diaudit dengan baik ya, keamanannya terjamin. Dan syukurnya ini sudah diaudit oleh Immunify, Chaos Lab, kemudian juga ada Mundus Security, Cantina, Into the Blocks, dan kawan-kawan yang lain. Jadi harusnya sih project ini aman. Ya, itu yang berikutnya adalah distribusi token dari Zero Land kemarin mendapatkan kritikan dari banyak investor karena memang project ini dianggap sebagai project yang dibikin tapi dengan jumlah airdrop yang banyak itu membuat banyak para holder kecewa terhadap hal tersebut. Makanya teman-teman harus mewaspadai sih sebenarnya project-project yang ada banyak banyak unlock. Kalau kita perhatikan supply dari maksimum Zero Land itu ada di 100 miliar token, sementara yang beredar saat ini masih cukup kecil, hanya sekitar 27 miliar token saja. Kalau kita lihat dari periode unlock yang mereka bikin, sebenarnya mereka cukup rutin unlock setiap bulan. Setiap tanggal 6, setiap bulan itu akan ada unlock 3,5%. Ini benar-benar bakalan mengecewakan banyak investor. Secara pergerakan kemungkinan akan menyebabkan harga tokennya terus mengalami tekanan jual. Ini akan terjadi unlocknya masif sampai 2025 bulan September nanti, ya. Setelah itu, setelah supply yang beredar sekitaran 77 miliar, di sana baru jumlah token yang dicetak akan semakin kecil, teman-teman. Menuju ke 80 miliar token beredar, itu bakalan diperlambat. Jadi selama tahun 2024 sampai nanti 2026, ya 2025 akhir lah, itu bakalan ada inflasi pada token Zero ini. Jadi kalau teman-teman ada invest di project seperti ini, pasti nggak akan heran kalau pergerakan harganya terus mendapatkan tekanan drop ya. Karena memang secara unlock token dia dibuka cukup besar setiap bulannya, setiap tanggal 6. Ya, 3% itu bukan unlock yang kecil, teman-teman. Ini dibagikan untuk para airdrop, kemudian ada pre-sale yang sempat ya ikut pre-sale, itu dibuka secara bertahap dan itu akan membuat tekanan jual pada token ini terus berlanjut sampai ke depan. Zero Land secara fundamental sebenarnya bagus. Dia ada partner banyak ya dengan Pendle, Etherfi untuk melaunching eBTC aset dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas. Selain itu juga kalau kita perhatikan active loan di jaringan Ethereum pada project Zero Land semakin kesini juga semakin menguat ya. Bahkan dalam posisi all time high-nya dilihat dari data token terminal. Selain itu juga dia menjadi salah satu platform lending terbesar di jaringan Ethereum.
Ya, ini di bawah AAV, Spark, Compound, Morpho, dan juga proyek-proyek seperti Flood dan juga Fraxland. Ya, Zero Land berada di peringkat 7. Jadi nggak bisa dibilang kecil banget, tapi juga nggak besar banget sih. Selain itu juga Zero Land ada kerjasama dengan Enzen ya untuk menyediakan aset berupa USDZ dan juga SUSDC dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah staking di platform ini. Tuh, jadi kalau kita bicara secara fundamental, mereka solid, kuat. Tapi kalau kita bicara dengan unlock token, ini nggak bagus untuk banyak investor. Gitu. Kalau kalian perhatikan secara pergerakan chart, harga dari Zero Land cukup volatile, ya, sangat volatile dalam beberapa waktu terakhir. Dia pernah mencapai level kisaran 0,00224 dolar. Ya, kenapa bisa setinggi itu? Against, aku ingatkan kembali, ini adalah project small cap. Market cap-nya sangat kecil. Kalau teman-teman punya uang puluhan miliar aja, teman-teman bisa pump and dump token ini. Ya, market cap-nya itu cuma sekitar 113 miliar saja. Jadi ya nggak bisa dibilang sebagai project yang stabil. Jadi kalau kita lihat secara harga, yaitu bakalan naik dan turun. Dan kalau kalian perhatikan, setelah pump biasanya token ini akan turun cukup lama ya. Pump di sini dia turun lama, bahkan bikin all time low baru. Pump lumayan tinggi terus turun lagi. Nah, ini dia udah mulai ada rally lagi, tapi kenaikan kali ini sepertinya tidak diikuti oleh smart money yang masuk. Jadi untuk saat ini kalau teman-teman menunggu Zero Land ini ngepump, ya mungkin targetnya bisa dibikin realistis aja ya. Kisaran level 0,00065 kemungkinan masih bisa di-achieve oleh Zero Land ya kalau nanti ada pump. Sementara sih dia masih bisa mempertahankan area support kisaran 0,00025 ya. Di sini kita ekspektasi akan ada kenaikan berikutnya lagi andai kata kalau memang ada pump. Untuk saat ini sih ya karena smart money-nya nggak terlalu besar, kita lihat aja seperti apa growth dari ekosistem ini ke depannya. Jadi hal yang teman-teman harus pertimbangkan adalah itu sih. Kalau teman-teman buat invest, saya rasa pikir-pikir lagi. Tapi kalau teman-teman misalkan nih, andai kata udah punya barang, terus teman-teman merasa, oh, oke, kita udah cuan, dan teman-teman berharap akan ada pergerakan yang lebih impulsif ke depan, teman-teman bisa hold kok. Ketika harganya pump, jangan lupa untuk dijual. Gitu. Kalau untuk jangka panjang, saya rasa nggak oke ya. Token dengan unlock 3% per bulan, itu inflasi parah ya. Pasti parah pada tokennya. Jadi kalau di hold jangka panjang itu nggak bakalan worth. Tapi kalau jangka pendek, nunggu dia pump, kemudian teman-teman sell, itu bisa menjadi salah satu option. Next kita bahas untuk INSP atau Inspec. Ya. Inspec hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp1.117. Pergerakan pasarnya lumayan volatile dalam beberapa waktu terakhir. Jadi ini adalah sebuah project berbasiskan dengan DeFi ya. Instantly Turn X to Web3 platform. Jadi platform yang menghubungkan antara platform DeFi, which is di dalamnya adalah perdagangan kripto, kemudian juga ada NFT, ada juga market insight, dan juga dia berbasiskan dengan sosial media seperti X. Ini platform yang mengkombinasikan banyak hal di dalamnya. Ya, harapannya sih dengan apa namanya, platform yang mereka bikin, ada perpaduan antara banyak fungsi, ya, adopsi bisa menguat. Tapi biasanya sih orang-orang yang pakai platform seperti ini tuh nggak bakalan terkonsentrasi dalam satu hal. Mungkin akan terdistract karena banyak sekali, apa namanya, produk-produk dalam, aplikasi ini. Teman-teman bisa download ya, aplikasinya itu di Google untuk, apa namanya, untuk experience yang lebih baik, gitu. Itu dari Inspect kalau kita lihat dari market cap-nya sendiri, dia punya market kapitalisasi lumayan oke, lumayan besar ya, sekitar 15 miliar. Ingat ini nggak lebih besar daripada si Zero Land, ya market cap-nya ini lebih kecil, gitu. Jadi otomatis dengan kecilnya market cap ini ya itu fluktuasi harga akan sangat-sangat signifikan. Selain itu juga kalau kita perhatikan dari supply beredarnya saat ini itu baru 150 juta token saja, sementara supply-nya itu sekitar 1 miliar. Kalau kita perhatikan dari token unlock dari project ini itu dia unlock setiap bulan ya, setiap tanggal 6 juga.
sekitar 3,6%. Kurang lebih aja nih sama project sebelah, teman-teman. Jadi waspada dengan token-token dengan unlock yang terjadi setiap bulan. Ya, secara project mereka ada kerjasama dengan DeGuard Online untuk membawa ekosistem gaming web GameFi ya ke projectnya dengan menggabungkan antara DeGuard sama Inspect. Selain itu juga mereka ada terintegrasi dengan Singularity DAO untuk membawa perkembangan AI dan NFT di platform dari Inspect. Terus juga mereka terkoneksi dengan banyak wallet. Salah satunya adalah OKX Wallet dengan tujuan untuk meningkatkan transaksi ya pada jaringan supaya bisa lebih aktif pada Inspect. Jadi secara project, menurut saya ini project yang bagus, cuman secara adopsi itu nggak banyak, jujur aja. Selain itu juga dia ada unlock token yang menurut saya selalu menjadi ancaman dari banyak altcoin gitu. Kalau teman-teman biasanya masuk ke project-project seperti ini ya siap-siap aja. Kalau tekanan jual pada harganya itu akan bisa bikin harga tokennya down. Kalau kita perhatikan secara chart, Inspect udah mulai recover ya. Terakhir dia cetak bottom di Agustus kemarin. Secara teknikal waktu itu memang sudah terjadi bullish divergence yang terus dikonfirmasi dengan kenaikan harga pada Inspect. Kemarin dia menyentuh level bottom 0,012. Ya, setelah itu dia rebound sampai 0,07 dolar, which is ini kenaikannya udah lumayan tinggi. Tuh, kalau dari saya pribadi nggak terlalu berharap banyak. Dia udah naik sekitar 500% something. Mungkin akan ada koreksi yang agak dalam nanti. Cuman masalahnya kapan kita tidak tahu. Secara jangka pendek kita melihat pergerakan dari Inspect. Ini ada volume perdagangan yang ya nggak terlalu besar ya, tapi ada smart money yang sangat aktif. Ini berarti smart money masih aktif pom-pom harga tokennya. Kalau dari saran saya sih waspada aja. Ini udah mulai level-level berat nih teman-teman. Di mana whales kemungkinan akan dipertimbangkan dengan dua hal. Kalau volumenya masih bagus, antusiasme dari pasar mungkin masih bagus, masih bisa ada kemungkinan di track naik ya, dikerek naik sampai 0,16. Dan itu lumayan banget kenaikannya, teman-teman. Bisa sampai 150%. Karena kalau kita melihat secara teknikal di time frame daily juga trennya ini sebenarnya belum mengindikasikan indikasi pembalikan arah. Jadi kalau dari saya sendiri ini memang agak riskan, agak beresiko kalau teman-teman mau masuk sekarang karena ya ini penuh dengan challenge buat whales-nya. Whales-nya pasti akan menghitung nih berapa order yang masuk. Ya, kalau masih banyak yang minat mungkin masih bisa dikerek naik. Cuman kalau andai kata tekanan jual terjadi pada Inspect lebih dalam bisa jadi pergerakannya akan dibawa turun. Ya, setelah dia gagal mempertahankan area 0,6 dolar. Jadi perhatikan aja 0,6 dolar akan menjadi level support yang sangat-sangat menarik untuk diperhatikan. Kalau tren masih bagus bisa naik ke 0,16, tapi kalau trennya udah mulai negatif, Will sudah mulai ambil taking profit, jadi waspada karena kemungkinan pasti bisa turun sampai 0,03 dolar. Itu. Jadi jangan FOMO, ya Inspect token market cap kecil, pump and dump bisa terjadi pada tokennya. Jadi tetap waspada, Inspect dengan kepala dingin. Invest dengan kepala dingin. Itu sih Zero Land sama Inspect. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya untuk pasar. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu. Jadi akhir kata saya Andri. Makasih.